Berikut ini merupakan daftar analisa di program Siap Kontraktor. Nah, menu daftar analisa ini merupakan menu di mana kita bisa menyusun daftar analisa harga satuan dari masing-masing pekerjaan. Misalnya di sini kita bisa lihat contoh di kelompok pekerjaan persiapan ada banyak sekali pekerjaan yang bisa kita inputkan daftar analisa. Dan ini tidak terbatas, kita bisa input lagi secara manual, misalnya untuk pekerjaan apa dan volumenya apa yang dipakai, satuannya apa, kita input. Nanti setelah itu kita tinggal inputkan di dalam pekerjaan tersebut kebutuhan bahan, kebutuhan upah, sewa alat, dan lain-lain. Nah, kita contohkan satu ini, yaitu pengukuran dan pasang bauplang. Di sini kita sudah buatkan daftar analisanya, kita coba buka ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kebutuhan bahan yang dibutuhkan itu ada 3 item, sedangkan untuk upah ada 4 item. Tapi misalnya ya kita buat analisa untuk pengukuran dan pasang bauplang itu tenaga harian, menggunakan tenaga harian. Bisa juga kita buat misalnya nanti di kode selanjutnya pengukuran dan pasang bauplang itu borongan. Jadi bisa kita susun. Jadi nanti tinggal kita buat analisa bukan upah harian mandor, upah harian pekerja, tetapi upah mandor saja di sini atau tenaga borongan. Terserah kita mau buat seperti apa. Pada intinya konsepnya kita bisa buat seperti yang sudah saya sebut tadi, bisa 2 pilihan di sini. Nah, kalau kita lihat untuk analisanya di sini sudah ditentukan semua untuk harga satuan dan koefisien. Ini diinput secara manual untuk koefisiennya. Jadi para estimator setelah menghitung dia bisa langsung inputkan di sini, atau bisa juga bekerja di modul ini. Jadi nanti tinggal disimpan. Dan untuk harga satuannya itu sebelumnya biasanya kalau pengguna baru di program Siap Kontraktor, dia akan melengkapi master data bahannya terlebih dahulu. Nah, di sini master data bahan dari program Siap Kontraktor sebenarnya sudah ada ribuan di sini, sudah ada ribuan data bahan. Kita tinggal melengkapi yang dibutuhkan saja gitu. Misalnya, oh ternyata semen Padang nggak ada di sini, nanti kita tinggal lengkapi saja. Tapi kalau ditanya bahan-bahan apa saja, ini sudah ada banyak sekali. Caranya misalnya kita ingin menginputkan analisa pasir ya. Di sini kita tinggal input pasir, kemudian kita tinggal sesuaikan harganya sesuai dengan harga di daerah masing-masing. Nah, di sini kita bisa pilih ya, untuk harga per kota ini bisa disesuaikan. Misalnya kita lagi kerja di Proyek Jakarta, tinggal sesuaikan. Nah, setelah itu kita lihat di daftar RAB atau daftar BQ-nya di sini. Nah, kita akan contohkan di pekerjaan 22013 ya. Jadi ini merupakan contoh data yang akan kita buat. Nah, di sini kalau kita lihat ada banyak sekali BQ yang sudah terinput, dan kita akan mencontohkan satu. Di sini kita buat yang pekerjaan pengukuran dan pemasangan bauplang. Nah, kita coba cek RAP-nya. Nah, ini masih kosong. Sebenarnya di program Siap Kontraktor itu ada 2 cara penginputan. Kita bisa input secara manual, misalnya kita ingin input kebutuhan bahannya apa, ini kita bisa input di sini juga. Atau upahnya apa, kita tinggal input di sini. Nah, makanya dibuatkan salah satu cara yang mudah itu adalah fitur daftar analisa. Kalau fitur daftar analisa, kita tinggal klik yang G ini artinya gabungan. Kemudian tinggal kita cari pekerjaan mana yang ingin kita ambil daftar analisa. Ini kan sudah ada pengukuran dan pasang bauplang. Kita tinggal klik, kemudian tinggal OK. Nanti dia akan masuk semua, termasuk harga, termasuk koefisien. Nah, ini merupakan cara daftar analisa. Kalau kita lihat ya, biasanya untuk cara manual kita harus menginputkan bahan secara manual juga di sini. Misalnya kita ingin membuatkan RAP untuk pekerjaan pengukuran pemasangan bauplang. Nah, kita harus input dulu, kemudian pilih bahannya dulu. Misalnya apa? Misalnya kayu di sini. Kita harus inputkan manual dulu. Seperti ini, misalnya kayu papan. Double klik, kita tentukan harga RAP. Misalnya 200.000 contoh, kita tinggal simpan. Nanti dia akan bisa dibuatkan RAP-nya ketika sudah ada bahan di sini. Nah, berbeda dengan
fitur daftar analisa kalau kita gunakan, di sini caranya tinggal seperti ini. Misalnya kita klik RAP, kemudian kita tinggal pilih yang G ini atau gabungan. Setelah itu kita tinggal cari yang sesuai, misalnya yang pengukuran dan pasang bauplang. Di sini kita tinggal klik, kemudian di OK. Nah, setelah itu kalau misalnya koefisiennya masih berbeda atau masih keliru, silakan bisa diedit di sini. Nah, kalau untuk harga sendiri itu harus edit di daftar bahannya, bukan di sini. Jadi setelah kita simpan, pasti kita bisa edit untuk harga satuan per bahan atau per upahnya. Nah, setelah itu, setelah kita klik OK, kita simpan di sini. Kita simpan. Kemudian kita tidak perlu menginput lagi daftar bahan di daftar bahan proyek, karena otomatis dia akan terbawa dari cara penginputan daftar analisa tadi. Dia akan otomatis terinput di daftar bahan proyek. Jadi dia akan otomatis terinput di proyek ini saja, di proyek contoh. Nah, mengapa seperti itu? Biar nanti tidak semua daftar bahan ada di data proyek ini, sehingga nanti pada saat kita kerja, itu data yang ada itu banyak sekali, membuat kita agak bingung nanti dalam pembuatan RAP. Kalau seperti ini kan terlihat lebih rapi. Jadi kegunaannya seperti itu, biar juga tidak terlalu berat data yang ada di program siap kontraktornya. Nah, selanjutnya kita tinggal lihat di sini pekerjaan pengukuran dan pemasangan bauplang itu sudah ada RAP-nya. Di sini ya, kita coba lihat. Nah, ini sudah ada bahan apa yang digunakan, upah apa yang digunakan, tanpa perlu kita input satu persatu. Nah, itu merupakan cara yang lebih mudah agar nanti pada saat pembuatan RAP kita jadi lebih cepat kerjanya, karena tinggal klik G ini, cari daftar pekerjaan yang sesuai dengan yang akan kita inputkan RAP. Kalau misalnya ada yang berbeda, oh ternyata kita di sini mau tidak pakai paku 57. Nah, kita tinggal hapus saja di sini, bisa tinggal diklik hapus, ya sudah, nanti dia akan terhapus dari daftar RAP-nya. Nah, seperti itu untuk fitur daftar analisa. Kemudian di sini saya akan contohkan juga. Di sini saya punya data daftar analisa. Sebentar, di sini contoh pekerjaan beton bertulang. Nah, di sini kita bisa lihat ya, pekerjaan beton ini ada pekerjaan beton K225. Breakdown pekerjaannya kita bisa lihat, beton slope K225, ada K250, kemudian ada pekerjaan pembesian. Di sini ada pekerjaan pembesian pondasi, kemudian bekisting. Di sini kita bisa buat yang namanya daftar analisa gabungan dari pekerjaan beton ini. Jadi pekerjaan beton K225, pekerjaan pembesian, kemudian pekerjaan bekisting, itu kita bisa buatkan yang namanya daftar analisa gabungan dari ketiganya. Jadi kita bisa lihat ya di sini, ketika kita klik analisa, di sini sudah ada pekerjaan beton slope K225. Jadi ini pekerjaan pembesian slope, kemudian pekerjaan bekisting. Jadi nanti pada saat kita buatkan RAP-nya, yang akan masuk ke RAP bukan pekerjaannya ini, tetapi bahan-bahan yang digunakan di pekerjaan di atasnya. Contohnya seperti ini. Nanti ini akan masuk nanti ke RAP gabungan itu. Kita langsung contohkan saja. Sebenarnya cara penginputannya gampang, kita tinggal klik input. Nanti kalau untuk gabungan tinggal klik gabungan saja. Kemudian nanti kita tinggal sesuaikan datanya. Oke. Nah, setelah itu kita langsung contohkan. Misalnya ini menu proyek, daftar pekerjaan proyek. Nah, kita coba cari pekerjaan yang gabungan itu. Ya, ini merupakan nama pekerjaannya. Kita bisa menggunakan fitur pencarian kalau misalnya data banyak. Nah, di sini kita tinggal klik RAP. Jadi kita tidak perlu menginputkan satu persatu. Kita tinggal klik G gabungan di sini. Kemudian kita cari kelompok pekerjaan beton bertulang. Nah, setelah itu kita pilih yang pekerjaan beton slope lengkap. Nah, kalau tadi kita lihat untuk daftar analisa di pekerjaan ini hanya ada
3 item, dan itu pun bukan item bahan upah tetapi item pekerjaannya. Tetapi kalau kita di menu RAP nanti akan muncul daftar analisanya seperti ini. Jadi komponen RAP-nya itu akan masuk semuanya. Jadi di sini sudah termasuk bahannya beton, termasuk upah. Nah, kemudian juga ada upah borong tenaga pembesian di sini. Jadi di sini kita bisa langsung input sekalian semuanya, tidak perlu input satu persatu. Kalau sudah, kita tinggal oke. Nanti udah langsung masuk di sini semuanya untuk kebutuhan bahan, kebutuhan upah, kalaupun ada alat akan masuk semuanya di sini. Tinggal seperti itu. Kalau sudah seperti ini, kita tinggal lihat ya di sini misalnya, oh ternyata upah borong tenaga George ini tidak ada harganya. Belum ada harga RAP-nya, sama seperti upah tenaga pembesian. Nah, kita bisa tinggal simpan saja. Kita cek ya, upah borong tenaga ini belum ada harganya. Tapi kita simpan dulu saja. Setelah itu kita buka proyek daftar upah. Kemudian kita pilih proyeknya dulu. Bisa kita edit untuk daftar harganya di sini. Jadi kita tinggal revisi, nanti kita bisa edit harganya. Jadi seperti itu jika nanti di RAP tidak ada harganya untuk sejenis misalnya upah tadi tidak ada harganya. Jadi bisa kita edit di sini. Nah, caranya hanya seperti itu. Ada banyak sekali opsi yang kita bisa pilih. Kita bisa menggunakan cara manual input satu persatu RAP, tapi memang waktunya agak begitu lama. Tetapi ada juga cara yang cepat jika kita sudah membuatkan daftar analisanya. Jadi kalau daftar analisanya sudah lengkap, tentunya pada saat nanti pembuatan RAP tentunya akan jadi lebih mudah. Maka dari itu disediakan fitur daftar analisa biaya ini. Jadi seperti itu saja untuk video kali ini. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar atau bisa hubungi nomor kami di kolom deskripsi. Jadi nanti kita bisa diskusi mengenai program ini. Terima kasih.